Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Ibu Wahyuni di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengawali belajar kita dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masih di bab yang sama, bab 3 tentang teori kedaulatan. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa mampu memahami arti teori kedaulatan. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. 5. Teori kedaulatan rakyat. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asas segala sesuatu. Causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Jawa zaman Hindu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. G. Stahl. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang. Pada masa lalu, dengan Kaisar Tenohika sebagai titisan Dewa Matahari, karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka, menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi atau kebal hukum. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Letak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Melalui karyanya Dua Prinsipal, ia mengatakan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesamanya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis ke-14 dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Negara adalah saya."
C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator atau menekan. Letak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadi hukum sebagai panglima mewajibkan menegakkan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Krebel, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. E. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Kedua, Johannes Altesius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Ketiga, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Keempat, Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Baik, selesai. Sampai kita di latihan. 1. Jadi, menurutmu teori kedaulatan apa yang cocok diterapkan di Indonesia? Kedua, berikan alasannya.
Jawabannya kalian cukup beri komentar di kolom komentar di channel YouTube Ibu. Itu saja. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.